Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Harus tetap semangat ya anak-anak. Pembelajaran hari ini, kalian akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum belajar, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Setelah kita membaca doa, sekarang kalian membuka buku tema halaman 95, yaitu pada pembelajaran 6. Ayo membaca. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Ya, di sini Benny ingin bercerita kepada teman-temannya. Di sini ada gambar Benny yang akan bercerita untuk teman-temannya, yaitu tentang dongeng kuda dan keledai. Apakah kalian sudah tahu hewan kuda dan keledai? Wah, bagus. Hewan kuda dan keledai itu biasanya digunakan untuk mengangkut apa anak-anak? Mengangkut beban, dan juga bisa digunakan untuk alat transportasi. Kuda dan keledai bermanfaat untuk manusia karena bisa membantu mengangkat beban dan untuk alat transportasi. Ya, selanjutnya kalian simak dongeng yang berjudul Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, sudah selesai dongengnya ya anak-anak. Sekarang Bu Farida mau bertanya, apa isi dari dongeng tersebut? Ada yang sudah tahu? Benar sekali, isinya adalah ada seorang pria yang memelihara dua hewan, yaitu hewan kuda dan keledai.
Akan tetapi, seorang pria sering memberikan beban yang berat kepada hewan keledai. Nah, keledai dan kuda itu dibedakan oleh seorang pria ini. Kalau kuda diberikan beban yang ringan, sedangkan untuk keledai bebannya sangat berat. Nah, pada saat perjalanan, hewan keledai kewalahan dan keberatan saat membawa beban berat itu. Nah, akhirnya hewan keledai tidak kuat membawa beban, kemudian akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Nah, pada saat keledai meminta bantuan kepada kuda, tetapi kuda tidak mau. Kudanya sangat sombong dan berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Nah, kemudian pada saat keledai mati, si pemuda ini berpasrah dan beban-beban yang berat tadi akhirnya dilimpahkan kepada kuda. Dan akhirnya kuda sadar karena beban yang dibawa oleh keledai itu sangat berat sekali. Nah, setelah kalian mengetahui isi dongeng tersebut, kalian juga bisa mencoba membaca dongeng dengan suara lafal yang tepat dan intonasi yang tepat. Setelah kalian membaca, sekarang kalian buka buku tema. Di situ sudah ada. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Sama seperti di pembelajaran 5, kalian langsung menyusun kata yang sudah acak ini menjadi sebuah pesan moral. Nah, diingat-ingat ya, sebuah kalimat didahului dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, di sini kata yang berawalan huruf besar adalah kata bantulah. Nah, kalian tulis kata bantulah, kemudian kalian susun kata-kata yang lain menjadi sebuah pesan moral. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Selanjutnya, ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Nah, di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga ya. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Karena sifat setiap orang itu berbeda-beda. Kalian bisa menuliskan nama orang yang berada di lingkungan tetangga yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Di buku tema sudah ada. Yang pertama, contohnya sifat penolong. Siapa tetangga kalian yang punya sifat penolong? Bisa ditulis. Kemudian yang kedua, sifat dermawan. Yang ketiga, sifat ramah. Yang keempat, sifat penyayang binatang. Yang kelima, sifat lucu. Bisa langsung dikerjakan di buku tema anak-anak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini atau ada di buku tema halaman 102. Ini ada gambar apa? Ini adalah gambar Benny bersama sepupunya sedang berlibur di rumah nenek yang ada di desa. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaannya. Di antaranya adalah bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa.
mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Apa masalahnya, anak-anak? Nah, coba kalian perhatikan di video ini. Kalian juga bisa buka buku tema ya, anak-anak. Tetap dibuka ya. Di sini, ayo kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Coba kita hitung nomor 1A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, ini adalah soal cerita. Bentuk apa, anak-anak? Bentuk perkalian. Nah, coba kita hitung. Di sini terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba? Kita kalikan 6 kandang. Kalian tulis di sini dikalikan 10 ekor domba. Setiap kandang ada 10 ekor. Nah, 6 dikali 10 hasilnya adalah 60. Sekarang coba kita jawab yang B. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Nah, tadi kan di awal ada 6 kandang. Kemudian ternyata kandangnya sesak. Kandangnya kurang besar. Jadi pemilik menambah kandang lagi menjadi 10 kandang. Nah, kalau kandangnya menjadi 10, berarti berapa domba di tiap kandang? Kita menggunakan bentuk perkalian dengan sifat pertukaran, sama seperti pembelajaran kemarin ya. Jadi, berapa kandang isinya? Isinya adalah 6 domba, karena pemilik menambah kandang sebanyak 10 kandang. Jadi, isi tiap domba adalah 6. Sesuai dengan di nomor 1A ini ya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan. Kita jawab bagian C ini, berarti 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali 6. Nah, ini termasuk bentuk perkalian dengan sifat pertukaran, karena perkalian yang angkanya ditukar itu hasilnya akan tetap sama ya, anak-anak. Karena 6 dikali 10 hasilnya 60 sama dengan 10 dikali 6 hasilnya juga 60. Sudah paham ya, anak-anak? Di sini kita di pembelajaran 6 memakai soal cerita. Insya Allah sudah paham ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.